Halo teman kebun raya, saya Junaidi. Selamat datang di Tour de Kebun Taman Tumbuhan Quran. Hari ini saya akan mengajak teman kebun raya untuk melihat keindahan tumbuhan yang ada di taman ini. Tour de Kebun Raya hari ini saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh Mas Ari dari NASA School. NASA School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah, baik Mas. Nah Mas Ari, di Taman Tumbuhan Quran ini kan terdapat 17 jenis tumbuhan yang termaktub dalam Al-Quran. Salah satunya itu adalah tumbuhan kurma. Nah, kenapa sih kurma ini begitu istimewanya banyak terdapat di dalam surah-surah Al-Quran? Oke. Kurma itu sendiri, sebelum kita bahas lebih lanjut mungkin ya, kurma itu sendiri sudah disebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih 20 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu kan bahwa Quran itu sendiri juga adalah pedoman, petunjuk bagi umat Islam, bagi manusia. Kemudian di balik itu, Quran itu juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Itu ya, artinya segala macam pengetahuan, ilmu semuanya ada di Quran. Gitu. Nah, kenapa dia begitu spesial? Karena kalau sesuatu disebutkan berulang, berarti itu artinya ada sebuah peringatan mungkin, atau ada kabar gembira mungkin, atau memang ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Karena Quran itu sendiri diperuntukkan bagi manusia-manusia yang berpikir, gitu. Jadi kita harus berpikir nih dari apa ayat-ayat yang udah disampaikan oleh Allah, itu harus kita pikirkan dan kita renungi maknanya. Artinya berarti ada sesuatu yang Allah mau dan Allah mau untuk manfaatnya bagi manusia. Salah satunya si kurma itu nih. Kenapa dia disebutkan 20 kali? Karena kalau kita rangkum semuanya, ada 3 surat yang mewakili kenapa istimewanya kurma itu. Yang pertama ada di Quran di surat An-Nahl ayat 11. Di situ menceritakan bahwa kurma itu salah satu tumbuhan yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di surat Al-An'am ayat 99 Allah menerangkan bahwa kurma itu berkahnya turun atas dasar hujan yang turun dari langit. Seperti itu. Nah, kemudian di surat Ar-Rahman ayat 68, di situ Allah jelas menegaskan bahwa kurma itu salah satu buah yang ada di surga, yang juga turun di bumi, yang juga ada di bumi. Artinya di surga itu pasti ada buah-buahan yang saat ini mungkin kita belum bisa ngerasain. Tapi dengan kurma itu sudah ada gambaran, oh kira-kira seperti ini nih, rasanya manis, kemudian ada manfaat-manfaat lain seperti itu. Nah, kalau kita bicara tumbuhan kurma ini kan begitu banyak manfaatnya. Nah, manfaatnya itu seperti apa aja ya, Kak Ari? Oh, kalau untuk manfaat kepada manusia gitu ya, karena ini juga salah satu buah yang sangat dianjurkan untuk manusia dari Rasulullah SAW. Ketika berbuka kita dianjurkan untuk berbuka pertama kali mengkonsumsi kurma. Dengan hitungan ganjil itu. Dengan hitungan ganjil. Nah, sebetulnya nggak usah hitungan ganjil sih. Tapi kenapa harus kurma duluan gitu loh? Karena di situ kurma mengandung nutrisi yang bisa menggantikan energi kita. Oh, setelah seharian berpuasa. Setelah seharian berpuasa gitu kan. Nah, kurma mengandung sesuatu nutrisi. Mungkin maksudnya lebih tahu, nutrisinya itu bisa menggantikan energi yang sudah kita hasilkan selama seharian kita puasa. Iya, glukosa alami ya, baik untuk tubuh sehabis seharian berpuasa, menggantikan energi yang hilang. Betul. Lalu kemudian di surat Maryam juga di situ tertuang pada saat Maryam ingin akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, di saat itu kesulitan pada saat itu untuk melahirkan. Lalu kemudian Allah mengutus Jibril untuk memberikan petunjuk untuk menggoyangkan pohon kurma sehingga buahnya jatuh, kemudian diminta untuk dimakan, dan itu sebagai nutrisi kepada Maryam atas ketika dia sudah melahirkan Nabi Isa alaihissalam pada saat itu. Artinya kan pada saat itu kurma itu juga bermanfaat untuk orang yang setelah melahirkan gitu, ibu yang setelah melahirkan, untuk menggantikan nutrisi, untuk memberikan asupan nutrisi bagi bayinya gitu. Lalu kemudian ketika bayi itu sudah lahir, menurut syariatnya, menurut sunnahnya itu kan selain di gunting rambut, akikah gitu ya, ada lagi dia dimasukkan kurma, disuapkan kurma. Kurmanya kita kunyah dulu halus, lalu kemudian kita masukkan ke langit-langit bayinya gitu. Nah, itu juga
salah satu manfaatnya mungkin gitu. Walaupun bayi tapi sudah diberikan kurma ya, gitu, karena di situ ada nutrisi yang diperlukan untuk bayi pada saat karena itu. Buah kurma itu banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaatnya pasti. Oke, Mas Ari, terima kasih banyak untuk informasinya, sangat informatif. Semoga bermanfaat, insya Allah ya. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama Mas. Berkunjung ke kebun. Terima kasih sudah menerima tadi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman Kebun Raya, setiap tumbuhan yang ada di Taman Tumbuhan Quran ini memiliki cerita dan pelajaran yang dapat bisa kita ambil. Seperti halnya di dalam kitab suci Al-Quran yang mengajarkan untuk menghargai dan belajar dari alam sekitar. Demikianlah Tour de Kebun hari ini, sampai bertemu di Tour de Kebun berikutnya. Ayo ke Kebun Raya.